Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Ibu kepala sekolah SD Negeri Karanganyar yang saya hormati, Ibu Dita selaku pengapar acara kegiatan siang hari ini yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Karanganyar yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita warga SD Negeri Karanganyar bisa berkumpul di ruangan yang mulia ini dalam acara pemaparan budaya positif SD Negeri Karanganyar. Salawat dan salam kami haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menolong kita di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini acara akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Karanganyar yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yaitu pemaparan mengenai budaya positif SD Karanganyar yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dita. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam acara siang hari ini yaitu mengenai pemaparan budaya positif yang ada di SD Karanganyar. Di sini yaitu dari hasil aksi nyata, aksi nyata Bu Dita dalam menjalankan tugas sebagai guru penggerak di SD Karanganyar ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, selanjutnya supaya SD Karanganyar ini lebih maju lagi dan semuanya saya harapkan untuk bisa mengikuti dan menjadi guru penggerak selanjutnya setelah Ibu Dita nanti. Karena di sini Bapak Ibu semuanya diharapkan untuk pembelajaran yang sekarang itu dari yang istilahnya yang bisa mengembangkan lebih maju lagi sesuai dengan era pembelajaran yang maju itu dengan adanya guru penggerak yang digalakkan sekarang ini. Saya mohon Bapak Ibu SD Karanganyar ini semuanya bisa mengikuti sebagai guru penggerak selanjutnya. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam acara siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dalam pemaparan. Kami persilahkan ke Bu Dita selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka acara ini. Semoga acara bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya pemaparan
disampaikan oleh Ibu kita kepada beliau. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Karanganyar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Karanganyar. Salawat pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa bertemu di acara pemaparan pengimbasan budaya positif SD Negeri Karanganyar. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya hari ini memaparkan beberapa tugas-tugas saya sebagai guru penggerak dari mulai modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Saya mengambil judul pengimbasan budaya positif di SD Negeri Karanganyar. Saya adalah Adita Ambiati, guru kelas 1 dan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Nama instansi SD Negeri Karanganyar, Desa Karanganyar, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Pada yang pertama yaitu ada elaborasi pemahaman modul 1.4 yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan zaman sekarang itu harus berpihak pada murid dan harus menyesuaikan kodrat alam serta kodrat zamannya. Kodrat alam itu apa ya? Kodrat alam itu karakter-karakter yang tumbuh pada diri siswa, diri peserta didik, dari kebiasaan-kebiasaannya di rumah. Kita yang harus menyesuaikan karakternya anak seperti apa. Dan kalau kodrat zaman itu mungkin udah tahu ya, bahwa zaman-zaman sekarang udah zaman elektronik atau Android. Itu Bapak Ibu guru juga harus menyesuaikan sesuai dengan kodrat zaman yang sekarang. Di sini ada pertanyaan romantiknya, setuju atau tidak setuju nih? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa tidak? Monggo dijawab aja langsung. Oh, setuju. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju apa tidak? Setuju. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju sekali. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya di sini mengambil materi, ada contoh perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Contohnya ada A dan B. A itu Anda dan B itu teman Anda. Contoh kegiatannya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Dicekel si kencang ya Bu.
Terus teman Anda atau si B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi jika ada seseorang yang ingin merayu, menghardik atau bahkan mengancam sesuatu yang sudah Anda genggam itu? Kira-kira bagaimana? Akan ada kekerasan ya, mungkin ya. Kira-kira hal tersebut itu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu atau tidak? Tidak ya. Kenapa demikian? Karena memang perbuatan seperti itu tidak dibenarkan, harus sesuai dengan keikhlasan yang mempunyai kepalan tangan tersebut. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Apa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama ada stimulus respon dan yang kedua ada teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia atau tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Sesuai teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian selanjutnya ada model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrolnya ada model berpikir menang dan menang, tidak ada yang kalah. Selanjutnya ada disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ada model berpikir menang-menang serta kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada realitas atau kebutuhan, kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini yang pertama ada makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar capaian tujuan mulia yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini ada kemudian teori motivasi. Teori motivasi itu ada dua yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk menghindari hukuman, motivasi ekstrinsik. Contohnya lagi untuk mendapatkan imbalan. Selanjutnya ada motivasi intrinsik yaitu untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan kelas. 5 posisi kontrol. Setiap guru itu sebenarnya harus mempunyai 5 posisi kontrol di sini.
sebagai penghukum. Biasanya kita kalau ada anak yang melakukan kesalahan, terus kita menghukumnya seperti itu namanya kita berarti berada pada posisi penghukum. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Misalnya ada anak, kita langsung menyalahkan, itu berarti salah, itu berarti posisi guru itu menjadi posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian ada yang ketiga yaitu posisi kontrol teman. Kita harus bisa juga menjadikan teman kepada anak didik kita. Yang keempat ada pemantau, dan yang kelima ada manajer lah. Kalau pada posisi manajer ini menurut saya ini yang paling sempurna, karena dari posisi manajer ini keempatnya berarti sudah harus bisa menguasai dan harus bisa menjadikan kelas itu sesuatu yang kita inginkan, mulai dari anaknya aktif, kita harus bisa menjadi manajer di kelas kita. Itu menurut saya yang paling bagus. Dan selanjutnya ada segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada segitiga restitusi ini, setiap anak yang mempunyai kesalahan itu jangan langsung kita hukum atau kita salahkan, apalagi sampai kita mengajak anak tersebut ke ruang terbuka ya, yang akan membuat mental si anak itu malah bermasalah. Tapi kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Kenapa anak itu kita panggil misalnya. Terus validasi kebutuhannya apa yang kita butuhkan di dalam kelas, menanyakan keyakinannya. Terus ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Ini juga yang ada pada diri murid-murid Anda semua ya, tidak hanya guru. Guru juga ingin bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Begitu juga yang ada pada diri murid-murid kita, diri anak didik kita. Jadi kita harus memahaminya. Kemudian ada makna disiplin, berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri mempunyai orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif selanjutnya yaitu dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal ya, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini ada penjelasannya, ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis,
kebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Selanjutnya ada eksplorasi konsep teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian ada restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternalnya contohnya: 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu contoh motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian ada motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Seperti apa bila saya melakukannya? Di sini ada merdeka menuruti hajat dewata. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima, halaman 469. Nah, di sini apa saja perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, dan ketidaknyaman. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kemudian restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi di sini yang paling bagus itu menggunakan restitusi. Restitusi itu sudah mempunyai udah hukuman, konsekuensinya, tapi kita harus menggunakannya restitusi. Contoh ini ada dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Contoh yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid dalam artian bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Pembukanya, kemarin saya perhatikan, misalnya memperhatikan anak didik kita. Terus ada saya menghargai siapa, terus saya berterima kasih untuk apa. Untuk nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali saat misalnya ada murid yang memperhatikan temannya. Terus ada kepedulianmu, terus ada rasa tanggung jawabmu. Situasinya, pada saat menolong murid baru di kelas kita, nah
yaitu situasi contoh nilai-nilai kebajikan atau contoh pengakuan. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, terus pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, itu situasinya. Nah, ini contoh misalnya kita jawab ya. Ini ada beberapa contoh kalimat itu menurut Bapak Ibu itu sebagai hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Ya coba. Pertama hukuman. Yang kedua misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi ya, contohnya misalnya konsekuensi apa-apa. Terus yang terakhir ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya, coba kita lihat jawaban. Cocokkan. Nah, ini ternyata jawabannya. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, 4 konsekuensi. Konsekuensi berarti tadi yang menggunakan sepatu seharian itu termasuknya pada hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket itu juga konsekuensi ya, karena memang sebelumnya sudah disepakati, iya sudah perjanjian antara guru dan murid. Jadi ikutnya konsekuensi. Selanjutnya apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, terus membuat anak sakit baik fisik maupun hati, apalagi mental, untuk jangka waktu lama. Jadi biasanya kalau hukuman itu teringat ya, iya kadang membekas dalam hati, pikiran, bahkan barangkali ada yang hukuman fisik itu ada bekasnya. Anak membenci kedisiplinan, justru malah nanti anak malah membenci. Terus ada rasa paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus sampai tanggapan, terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak atau dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Selanjutnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada contoh identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal terdiri dari hukuman, identitas sukses itu terdiri dari disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Hukumannya contohnya itu yang pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Ya. Jadi kalau identitas gagal atau hukuman itu sangat negatif nih Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu ikutnya masih netral, boleh ya tengah-tengah lah kalau konsekuensi lah. Kalau restitusi itu akan menghasilkan identitas sukses atau positif, di mana si anak harus mengerti dulu identitas masalahnya apa, terus kesalahan apa yang telah dibuat, kemudian bagaimana langkah selanjutnya. Hanya saja pada restitusi ini kita mengajak ngobrol ke siswa tersebut, tapi empat mata, jangan ada orang lain. Misalnya kita mengajak murid tersebut ke ruang guru juga itu tidak diperbolehkan. Ya, karena nanti membuat anak malah menjadi beban, malu dan lain-lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini saya akan menampilkan contoh video penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Di sini anak saya waktu itu tidak atau melanggar keyakinan kelas kita, bahwa sebelum kita melakukan restitusi, saya melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bahwa dalam pembelajaran tidak boleh berisik atau yang lain-lain. Sedangkan salah satu anak saya ini ternyata ada yang berisik dan melanggar keyakinan kelas kita. Paling
ada salah satu contoh murid kelas 1 yang saat pembelajarannya berisik atau bermain sendiri bahkan mengajak ngobrol sama teman-temannya. Selanjutnya ada eksplorasi konsep atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas mungkin hampir sama dengan peraturan ya, hanya saja keyakinan kelas itu harus kita sepakati bersama anak-anak, dan apa itu jawaban dari anak-anak itu yang harus kita yakini atau kita patuhi dalam kelas. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 contohnya itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu kira-kira peraturan atau keyakinan yang silakan dijawab dalam hatinya sendiri. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan sendiri itu dampaknya bisa lebih bagus daripada peraturan itu sendiri. Nah, tadi sudah ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan keberaturan kelas. Di sini ada contoh-contoh kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Contohnya yang gambar yang 1 atau yang kedua, Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas. Yang pertama itu ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang kedua, contoh kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang merupakan keyakinan kelas itu yang pertama apa yang kedua? Keyakinan kelas. Kira-kira yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, mengapa? Ya, bisa. Itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, itu juga termasuk keyakinan kelas karena sudah kalau yang kedua itu termasuk dalam sikap-sikap atau sifat-sifat kita ya, cenderung ke sifatnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, di sini ada perbedaan peraturan atau dan keyakinan kelas. Pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, terus jangan berlari di kelas atau koridor. Sedangkan contoh keyakinan kelas yaitu tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati dan berkomitmen keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, itu contoh-contoh keyakinan kelas. Kalau menggunakan masker berarti kesehatan, keselamatan. Nah, selanjutnya eksplorasi konsep pembelajaran keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar hidup. Eksplorasi konsep ada 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama tadi menjadi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, yang keempat menjadi pemantau, yang kelima menjadi manajer. Di situ ada contoh-contohnya ya. Contohnya penghukum, salah satunya itu menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, contoh membuat rasa bersalah itu berceramah dan mengatakan, misalnya kamu ini seperti ini, seharusnya seperti ini, ibu kecewa sama Anda atau gimana. Nah, kalau menjadi teman, contohnya membuatkan desain
Terus kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Selanjutnya ada manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada muridnya. Next. Nah, di sini misalnya ada pernyataan, terus siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, itu akan membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu berarti membuat anak didik membuat penghukum, berarti diri kita itu menjadi penghukum. Terus kalau ayolah lakukan demi bapak atau ibu, itu berarti mengajak kita untuk menjadi teman. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti itu kita sudah menjadi pemantau. Kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti guru itu sudah menjadi posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu berarti guru menjadi penghukum, posisi kontrol penghukum. Nah, di sini ada posisi bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, dan nilai-nilai manajer, nilai-nilai manajer dan memperbaikinya itu saling kesinambungan ya Bapak Ibu, itu saling berkaitan. Kemudian ada segitiga restitusi yang sudah saya katakan tadi. Apa itu sih segitiga restitusi? Itu yang pertama itu menanyakan keyakinannya dulu, terus menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi kebutuhan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukan tindakan seperti itu. Nah, ini ada contoh menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, gurunya itu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh-contoh perkataan atau menstabilkan identitas. Kalau validasi kebutuhan, itu contoh-contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu contohnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu contoh-contoh validasi kebutuhan. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, itu contoh-contoh yang menanyakan keyakinan. Intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu pertanyaan-pertanyaan yang boleh dilakukan setiap hari, ditanyakan kepada anak-anak murid. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, itu juga bisa. Nanti si anak bisa otomatis menjawabnya. Terus misalnya, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Itu juga bisa ditanyakan saat anak-anak membuat kesalahan.
Selanjutnya ada refleksi. 1. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang akan saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? 3. Peran among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Terima kasih. Demikian pemaparan modul 1.4 dari saya sendiri. Mohon untuk kritikan atau masukan saran untuk Bapak Ibu akan saya terima dengan lapang dada, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ucapan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk pemaparan saya